أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita dipertemukan di masjid, di rumah, di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla untuk kita belajar menuntut ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan termasuk tanpa kecuali yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan terus berlangsung estafet itu hingga hari ini dan sampai menjelang hari kiamat. Senantiasa akan ada sekelompok, meskipun hanya segelintir atau beberapa gelintir, nanti di akhir zaman tetap akan terus ada setiap generasi yang berada di atas kebenaran, berada di atas ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, yang diestafetkan melalui para ulama, yang mereka para ulama sebelum mereka menjadi ulama, mereka juga adalah para penuntut ilmu, para santri. Mereka duduk di majelis ilmu yang disampaikan oleh para ulama sebelum mereka. Dan demikian seterusnya. Mereka yang dahulu penuntut ilmu, kemudian setelah mereka mendapatkan ilmu, menimba ilmu dari para ulama sebelumnya, mereka di kemudian hari menjadi ulama. Dan estafet itu terus berlangsung. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin akan terus ada, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Senantiasa ada sekelompok, ta'ifatun min ummati, kelompok dari umatku, zahirin alal haq,
Mereka zahirin, nampak, kelihatan, jelas, tidak sembunyi-sembunyi. Lafaz Rasulullah ini memberi faedah kepada kita bahwa kebenaran itu sejak disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sebelumnya para nabi juga sudah menyampaikannya, kebenaran itu tidak lagi sesuatu yang tersembunyi. Meskipun pada awalnya Rasulullah SAW ketika pertama kali berdakwah, turunkan wahyu kepada beliau, maka wahyu itu disampaikan hanya dengan segelintir atau beberapa orang, secara perorangan. Khadijah istrinya, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan sebelumnya Waraqah bin Naufal. Nah, ini yang disampaikan satu orang demi satu orang. Ilmu ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian para sahabat yang lain, mereka berestafet. Abu Bakar kemudian membeli Bilal bin Rabah, dan menjadi didikan Abu Bakar sekaligus Rasulullah SAW. Demikian para sahabat yang lainnya, mereka masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti Utsman bin Affan masuk Islam melalui Abu Bakar. Disampaikan ilmu itu oleh Abu Bakar kepada Utsman, dan kemudian bergabung dengan majelis Rasulullah SAW. Demikianlah ilmu itu disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat kepada tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Estafet yang terus berjalan, tidak berhenti. Dan ilmu itu bukan hanya sekedar konten ilmu itu yang disampaikan. Mereka para penuntut ilmu dan mereka yang menyampaikan ilmu, mereka yang sudah menjadi ulama di kalangan sahabat kepada di kalangan tabi'in, mereka bukan hanya sekedar menyampaikan konten ilmu, tetapi di antara bagian dari ilmu ada adab. Adab di dalam menuntut ilmu, dan itu adalah bagian dari ilmu. Adab-adab dalam mencari ilmu, belajar, duduk di majelis ilmu, kemudian apa yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, sampai apa yang harus dimiliki oleh orang yang sudah menyampaikan ilmu. Maka ini semuanya sebenarnya adalah juga bagian dari ilmu. Nah, ini Rasulullah bukan hanya menyampaikan Alkitab, mengajarkan Alkitab, tetapi juga Al-Hikmah. Al-Hikmah ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan As-Sunnah. Dan Sunnah yang dari Rasulullah SAW itu mencakup bukan hanya konten ilmu, tetapi juga akhlak Rasulullah SAW. Sunnah, Al-Hikmah itu mencakup bukan hanya sabda Rasulullah, tetapi juga mencakup perbuatan Rasulullah SAW, persetujuan Rasulullah, bahkan sifat fisik dan akhlak perilaku Rasulullah SAW. Dan ini semuanya bagian dari sunnah, dan itu juga bagian dari ilmu. Dan ini diajarkan, disampaikan oleh para sahabat, bagaimana adab mereka di dalam menuntut ilmu. Ini diajarkan Rasulullah SAW. Maka sebenarnya adab menuntut ilmu sebenarnya juga berasal dari Rasulullah SAW. Ajaran Rasulullah SAW yang kemudian membentuk perilaku para sahabat sebagai para penuntut ilmu. Dari merekalah kita meneladani adab-adab tersebut. Nah, ini Jibril ketika datang kepada Rasulullah SAW, Jibril mengajarkan ilmu. Ketika Rasulullah SAW
setelah pergi Jibril alaihissalam ketika datang di dalam hadis bagaimana diceritakan dalam hadis Umar, hadis Jibril. Nah ini setelah menyampaikan apa yang diajarkan dalam bentuk tanya jawab Jibril alaihissalam, Rasulullah kemudian mengatakan, tahukah kalian? Nah ini hal tadri manis sa'il, siapa yang bertanya tadi? Kata Umar, Allah wa Rasulullah alam. Kata para sahabat, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril, sesungguhnya dia adalah Jibril. Atakum, dia datang, yu'allimukum dinakum. Dalam sebagian lafaz yu'allimukum amra dinikum, dia datang mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian, mengajarkan agama kalian. Ini manhajnya, salah satu manhaj dalam mengajarkan ilmu, diajarkan oleh Jibril, bukan hanya isinya. Nah ini apa itu Islam, iman, ihsan, tanda hari kiamat dan seterusnya, akan tapi juga bagaimana adab Jibril. Nah ini bagaimana Rasulullah SAW dalam mengajarkan. Nah ini Masya Allah. Inilah yang akan kita pelajari dalam majelis kita di malam ini. Kita mengawali kajian sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, yang kitab ini kitab yang sudah dikenal di penjuru dunia. Karena sebuah kitab yang luar biasa, ringkas, dengan bahasa sastra yang luar biasa indahnya dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau setelah membaca kitab ini, beliau kemudian mensyarahnya. Beliau pun mensyarah kitab tersebut, dan subhanallah tambahan dari beliau. Dan ini kajian seperti kita mengkaji Hilyatul Talibul Ilm ini. Beliau mengajarkan karena beliau melihat pentingnya kitab ini. Beliau sampai menjadikan itu sebagai suatu majelis yang diajarkan kitab beliau. Kitabnya tipis, ini kitab tipis, tetapi berisi poin-poin ringkas yang sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Orang yang ingin belajar ilmu agama ini, mereka butuh adab, mereka butuh untuk mengetahui adab-adab para penuntut ilmu. Apa saja karakter sifat yang harus dimiliki penuntut ilmu, bagaimana sikap seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, terhadap ilmu, terhadap guru, terhadap sesama penuntut ilmu, temannya. Adab berteman, adab terhadap kitab. Masya Allah. Ini ditulis secara ringkas. Keseluruhannya ini berisi berbagai poin-poin penting dan disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam bentuk poin 1, 2, 3, 4, dibagi menjadi beberapa fasal dan bab yang secara keseluruhan ini dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Ini bahkan oleh mereka yang sudah menjadi ulama. Oleh mereka yang sudah menjadi ulama. Bahkan ini sebenarnya judulnya hiasan para penuntut ilmu dan ulama. Karena mereka dulu para ulama, sebelumnya adalah para penuntut apa? Penuntut ilmu. Nah, para ulama mereka meskipun sudah menjadi ulama, tetapi tidak lepas dari status sebagai penuntut ilmu. Tidak lepas dari status sebagai penuntut ilmu. Jangan kita bayangkan orang sudah jadi ustadz, jadi syekh, sudah nggak butuh menuntut ilmu. Bahkan para ulama, mereka semakin semangat dalam menuntut ilmu.
Nah, ini karena mereka tahu semakin mereka menuntut ilmu, semakin merasa haus dan kekurangan dengan ilmu. Ilmu itu semakin dipelajari, semakin terasa kerdil orang yang mempelajarinya. Ilmu itu semakin terasa luas. Nah, ini bagi orang yang benar-benar menuntut ilmu. Pemula penuntut ilmu seringnya baru belajar beberapa hari, beberapa pekan, ini sudah seakan-akan apa? Langsung jadi mufti. Ini tahdzir fulan, ya kan? Ini tata cara belajar yang salah ketika tidak runut di dalam mempelajari ilmu. Hasilnya demikian, dan yang terjadi bisa dilihat fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin, bahkan yang notabene salafiyin. Nah, ini dan apalagi yang lainnya. Ketika belajar menuntut ilmu dan kemudian yang dipelajari pertama bukan lagi dasar-dasar ilmu, tetapi sudah yang dihadiri majelis-majelis tahdzir, hizbi dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang terjadi. Ini sehingga apa? Sehingga talaki ilmu ini yang salah urutan maksudnya. Ini bukan salah urut pijatnya. Ini salah urut dalam artian tahapan dalam menuntut ilmu. Adab-adab yang seharusnya dimiliki, ini yang tidak dipelajari lebih dahulu. Ini menjadikan banyak orang yang belajar menuntut ilmu salah tahapan dan salah asuh, salah didik, dan akhirnya yang terjadi suatu ketika di kemudian hari yang ditahdir adalah ustadznya sendiri. Ya, ustadznya sendiri, gurunya sendiri, dan ini fenomena terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Gurunya sendiri yang ditahdir, diperingatkan, dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini. Nah, kita mempelajari adab-adab talibul ilm, dan kitab yang kita pilih adalah kitab Hilyat Talibul Ilm. Di samping kitab ini ringkas sebenarnya, tetapi justru dengan ringkasnya itu butuh penjelasan, dan sudah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya. Nah, kita akan membacakan apa yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid ini. Dan malam ini adalah sebuah muqaddimah tentang pentingnya menuntut ilmu syar'i. Dan yang dimaksudkan dengan ilmu di dalam Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah SAW adalah ilmu agama, ilmu warisan para nabi dan rasul. Innal anbiya warasatul ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Mereka itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilm. Akan tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang wafir, yang sempurna, yang lengkap. Nah, ini yang banyak. Maka disebutkan karena ilmu adalah pewaris para nabi. Ini disebutkan bahwa sebagian ulama ketika datang, ini diumumkan pada saat dimana mereka yang hadir ketika itu sedikit yang datang di majelis ilmu pada waktu itu. Akhirnya diumumkan di pasar, diumumkan di berbagai tempat,
Nah, ini bahwa di masjid dibagikan warisan para nabi. Nah, ini diumumkan di pasar, di berbagai tempat bahwa silahkan ini datang ke masjid, bagi yang ingin mendapatkan warisan para nabi dibagikan gratis. Dibagikan gratis, tidak bayar. Ini Masya Allah, berbondong-bondong namanya warisan. Ayat apa warisannya para nabi? Warisannya Rasulullah SAW. Dan mereka akhirnya duduk di majelis, mana pembagiannya? Sampai selesai mereka menunggu apa yang dibagikan. Ya itulah tadi yang disampaikan. Ini warisan apa? Warisan para nabi, subhanallah. Nah, ini adalah salah satu di antara fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Sesuatu yang sebenarnya adalah merupakan perkara sangat penting dalam hidup seseorang, yaitu ilmu agama. Nah, ini ilmu yang itu merupakan warisan para nabi dan rasul. Akan tapi kaum muslimin, manusia, zuhud terhadapnya, zuhud terhadap ilmu agama ini. Nah, ini sehingga kita melihat majelis-majelis ilmu dibandingkan dengan majelis yang lain. Ini majelis-majelis yang lainnya, yang majelis yang kadang disebut majelis zikirnya. Ini yang datang ribuan sampai di jalan-jalan ditutup. Ya, ini jalan-jalan ditutup. Yang sebenarnya yang disebut majelis zikir itu sebenarnya adalah majelis ilmu itu sendiri. Tetapi disalahpahami majelis zikir berarti zikir berjamaah. Zikir berjamaah bareng-bareng. Dan inilah yang akhirnya orang salah paham. Keutamaan majelis zikir itu sebenarnya itu istilah lain dari majelis ilmu. Majelis ilmu. Dan Al-Quran disebut zikir. Nah, ini kata Allah Azza wa Jalla, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang menurunkan adzikr. Nah, ini majelis yang dipelajari Al-Quran, di dalamnya tafsir Al-Quran, itu majelis dzikir, majelis Al-Quran, majelis ilmu. Nah, ini yang dibacakan, dijelaskan, disyarah. Dan Rasulullah SAW, majelis beliau, kajian beliau adalah menyampaikan dan menjelaskan Al-Quran, tafsirnya. Ini sebenarnya kajian Rasulullah SAW. Kajian Rasulullah itu menyampaikan tafsir Al-Quran. Jadi kajian tafsir itu kajian yang sudah dimulai siapa? Rasulullah SAW. Karena memang Al-Quran itu diturunkan untuk manusia lewatnya Rasulullah. Lewat satu orang saja. Nah, ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikal dzikra. Dan kami turunkan kepadamu az-dzikra. Az-dzikra Al-Quran. Litubayyina linnas. Agar engkau jelaskan kepada manusia. Manuzzila ilaihim. Untuk engkau jelaskan kepada manusia, manuzzila, apa yang diturunkan. Nuzzila tanzil itu diturunkan bertahap. Nah, ini ilaihim, kepada mereka. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk atau kepada manusia semuanya, umat Rasulullah SAW. Tetapi diturunkan melalui malaikat, dibawa malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ketika diturunkan az-zikr Al-Quran, maka Allah juga menurunkan wahyu yang mengiringi az-zikr, mengiringi Al-Quran. Ini. Karena itu Rasulullah menjelaskan tugasnya litubayyina linnas. Engkau jelaskan kepada manusia. Untuk engkau jelaskan. Nah, penjelasan Rasulullah ini adalah wahyu kedua. Wahyu yang mengiringi Al-Quran. Keduanya ilmu. Karena itu ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala,
Al-ilmu qala Allah qala rasuluh. Ilmu itu qala Allah dan qala rasuluh. Ini Masya Allah. Nah, di sini disebutkan tentang ilmu adalah qala Allah dan rasuluh. Demikian juga karena ilmu yang disampaikan kepada para sahabat, Rasulullah yang menjelaskan kepada para sahabat, dan tidak semua lafaz Rasulullah disampaikan sebagaimana lafaz Rasulullah SAW, akan tapi banyak diantaranya diserap oleh para sahabat dan diungkapkan oleh sahabat dengan bahasa mereka. Karena itu banyak hadis yang disebut mauquf, perkataan para sahabat, tetapi perkataan sahabat itu tidak mungkin berasal dari ijtihad. Tetapi banyak di antara apa yang dikatakan oleh para sahabat itu sebenarnya kesimpulan hasil pemahaman para sahabat dari apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Nah, ini karena itu ditambahkan oleh sebagian ulama, ilmu itu qala Allah qala Rasul qala sahabatu, yaitu qala perkataan siapa? Para sahabat. Nah, ini qala sahabatu laisa bitamwi, bukan perkataan orang-orang lain. Nah, ini. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu. Sehingga ini manhaj para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menyampaikan, dalam menerima ilmu, dan secara estafet para sahabat menyampaikan ilmu kepada generasi setelahnya. Ini semuanya rangkaian dari ilmu agama ini. Tidak sempurna pemahaman kita Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan pemahaman para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang kemudian disampaikan juga estafet kepada generasi setelahnya, tabi'in, yang mana 3 generasi terbaik umat ini dipuji oleh Rasulullah. Nah, ini. Dan ilmu yang ada pada generasi salaf ini, itulah sebenarnya ilmu agama Islam yang sesungguhnya. Ilmu yang mereka pahami. Karena di masa para sahabat, di masa para sahabat setelah Rasulullah wafat, sudah mulai bermunculan kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran sahabat. Muncul kelompok Khawarij, muncul kelompok Qadariyah mengingkari takdir. Nah, ini Ma'bad al-Juhani yang ada di Irak. Nih, memunculkan pengingkaran terhadap takdir, nggak ada takdir. Setelah itu muncul lawannya Qadariyah, yaitu Jabriyah. Mereka membantah Qadariyah, bid'ah Qadariyah dengan bid'ah lain, yaitu bid'ah Jabriyah. Mereka menetapkan takdir kebablasan. Makanya ini kalau kebablasan itu, semua yang kebablasan bahaya. Khawarij mereka mengingkari Ali bin Abi Thalib, kebablasan. Mereka memahami Al-Quran tanpa sunnah. Mereka kaum Khawarij, awal kesesatannya itu adalah ketika mereka mengambil ayat, mereka fahami sendiri tanpa merujuk kepada sahabat yang ada pada waktu itu. Mereka fahami sendiri tanpa bertanya, tanpa belajar kepada sahabat, dipahami dengan akal mereka. Akhirnya muncul kelompok Khawarij yang asalnya mereka adalah kelompok dzikir, majelis dzikir. Ini awal munculnya kaum Khawarij itu sebenarnya adalah majelis apa? Majelis dzikir. Bayangkan awal kesesatan. Awal kesesatan ketika seseorang atau suatu kelompok melakukan sesuatu tanpa ada bimbingan dari para sahabat. Tidak ada satupun dari kaum Khawarij di majelis mereka sebelum menjadi Khawarij yang benar-benar mengkafirkan dan keluar memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, yang ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya mereka adalah kelompok zikir. Kelompok zikir.
Ketika di Kufah, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika itu yang tinggal di Kufah, itu awalnya ini kaum Khawarij, munculnya kaum Khawarij ketika mereka melakukan suatu amalan. Jadi bid'ah Khawarij itu asalnya bid'ah amaliyah. Kelihatannya sepele memang, berupa amal. Tidaklah amalan itu mereka lakukan kecuali karena ada keyakinan. Tidak apa. Ini, yaitu apa? Keyakinan bahwa nggak apa-apa, yang penting kelihatannya baik, niatnya baik, meskipun tidak ada tuntunannya sebelumnya, itu boleh dilakukan. Ini prinsip yang akhirnya membuat kaum Khawarij sebelum munculnya mereka majelis dzikir sebelum angkat senjata melawan Ali. Itu majelis dzikir, nggak pakai senjata, pakai kerikil atau pakai biji-bijian. Pakai biji-bijian. Dan ini yang dinukil. Nah, ini awal munculnya kaum Khawarij, benihnya Khawarij dari majelis ini. Majelis dzikir, nggak ada sahabat, tapi inisiatif. Ini inisiatif sebagian dari mereka dipimpin oleh seseorang di dalam masjid antara rumahnya Ibnu Mas'ud sampai ke masjid. Nah, itu ada apa? Ada masjid kecil. Di situ mereka berkumpul. Ini yang dilewati oleh Ibnu Mas'ud. Di situ mereka berkumpul, majelis dzikir berjamaah. Dipimpin satu orang. Sabbihu mi'ah, halilu mi'ah. Tasbih 100 kali, subhanallah, bareng-bareng, sambil membawa biji-bijian untuk menghitung 100 itu. Ini kalau kita mungkin kecek atau kacang atau semacamnya, kacang-kacang, biji-bijian, dihitung 100. Ini kalau sudah 100 berarti sudah selesai. Nah, ini. Kemudian dzikir lagi, alhamdulillah, hamidu mi'ah, 100 kali, alhamdulillah, 100 kali, dan seterusnya. Ini bilangan dzikir yang menetapkan 100 dan seterusnya. Ini nggak ada tuntunannya. Kelihatannya sepele, kan bagus, cuma yang 100 sudah berlebih. Nah, ini sudah cukup. Nah, ini dipimpin biar kalau dzikirnya bisa semangat kalau bareng-bareng. Kalau sendiri-sendiri kayaknya tidak semangat. Nah, ini ya. Itu awalnya kaum Khawarij. Sampai akhirnya ketika dilaporkan Abu Musa al-Asy'ari, ketika itu datang kepada Ibnu Mas'ud bersama para tabi'in. Abu Musa al-Asy'ari. Dan menunggu Ibnu Mas'ud ketika keluar dari rumah. Ini kebiasaannya ulama. Pada waktu itu Ibnu Mas'ud adalah seorang ulama. Abu Musa sahabat juga dari Rasulullah. Tetapi mereka para sahabat pun ada bertingkat-tingkat ilmunya. Abu Musa al-Asy'ari ini mengakui keilmuan Ibnu Mas'ud karena lebih senior. Nah, ini daripada Abu Musa. Kemudian Abu Musa menyampaikan bahwa ada di satu masjid di antara rumahmu dengan masjid yang biasa didatangi oleh Ibnu Mas'ud, digunakan untuk salat. Ternyata di antara itu ada masjid itu. Nah, ini dijadikan tempat berkumpul. Diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, mereka kaum yang menghitung dzikir. Kelihatannya baik. Nah, ini kelihatannya apa? Kelihatannya baik. Tidak ada masalah. Nah, ini tidak ada kemungkaran kelihatannya. Kata Ibnu Mas'ud, kenapa kalian tidak mengingkari mereka? Nah, ini engkau tidak mengingkari mereka. Kata Abu Musa, kami menunggu perintahmu. Subhanallah. Didatangi oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Didatangi oleh Ibnu Mas'ud. Dan kemudian Ibnu Mas'ud melihat benar-benar terjadi apa yang mereka katakan. Nah, ini. Dan Ibnu Mas'ud kemudian menegur mereka. Apa yang kalian lakukan ini? Apa yang kalian lakukan? Kami menghitung dzikir ya Abu Abdurrahman. Nah, ini ya Abu Abdurrahman. Kunyahnya Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud.
Ya Abu Abdurrahman, kami ini menghitung zikir. Nah ini, dengan biji-bijian ini. Niatnya baik. Niatnya konsentrasi daripada menghitung 100 pakai tangan. Nah ini, sudah pakai biji-bijian, kalau ini habis ya berarti sudah 100. Nah ini, subhanallah. Kata Ibnu Mas'ud, uddu sayyi'atikum fa inni dhaminun Allah yabqa min hasanatikum syai'. Hitung saja kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Saya jamin gak tersisa kebaikan kalian sedikit. Subhanallah. Ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah ini. Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Ini. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan, masih ngengkel. Ngengkel itu bahasa Indonesianya apa? Ngeyel ya bahasa apa? Bersikeras apa ini ya? Ya begitulah ya. Keras kepala. Mereka tetap karena niat kami baik. Nah ini. Kami ini menghitung zikir. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Nah ini. Maka kata Ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, pengennya baik tapi tidak mendapatkannya. Kenapa nggak mendapatkannya? Kan niatnya baik, karena jalannya tidak benar. Karena jalannya tidak apa? Tidak benar. Jalan mencari atau meraih kebaikan itu tidak melalui jalannya. Tidak melewati jalannya, mana bisa mendapatkannya. Nah ini, pengen ke suatu tempat yang harusnya lewat jalan tertentu ini, jalannya kalau menuju ke sana, tapi dia lewat jalan yang muter dan sampai akhirnya sampai waktunya habis tidak dapat, karena jalannya yang salah. Nah ini, karena itu maksud mengatakan wa kam min muridin lil haqqi atau lil khairi lam yusibah. Berapa banyak orang pengen kebaikan tapi tidak dapat. Ya umat Muhammad, kata Ibnu Mas'ud, wahai umat Muhammad, hadihi ya umat Muhammad, ma asra'a halakatukum, kata Ibnu Mas'ud. Wahai umat Muhammad, ma asra'a halakatukum, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Hadza thiyabu nabiyikum lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Ini baju pakaiannya Rasulullah belum lusuh. Maksudnya Rasulullah baru wafat. Wa aniyatuhu lam tuksar. Bejananya belum pecah. Ini peninggalan Rasulullah, pakaiannya ini belum lusuh, belum pecah bejananya. Wa aniyatuhu lam tuksar. Nah ini. Akuntum, apakah kalian merasa? Apakah kalian merasa? Nah ini. Merasa bahwa kalian lebih ahda min millati Muhammad, daripada ajarannya Muhammad, ajarannya Rasulullah SAW. Kalian lebih merasa lebih berada di atas petunjuk min millati Muhammad, am annakum muftatihu babi dhalalah. Atau yang kedua, kalian sedang membuka pintu-pintu kesesatan. Ini muftatihu babi dhalalah. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud kepada mereka. Tetapi, dan ini sifatnya, karakternya kaum Khawarij, mereka tidak mempedulikan lagi perkataan Ibnu Mas'ud. Apa pegangan mereka? Niat, yang penting niatnya baik. Yang penting niatnya apa? Niatnya baik. Ini yang disebut istihsan. Nah, ini istihsan, menganggap sesuatu baik meskipun itu perkara yang nggak ada tuntunannya sebelumnya. Ini yang disebut istihsan. Nah, ini nggak ada dasarnya, tapi kelihatannya baik dan niatnya baik. Nggak ada kemungkaran membaca Quran, dzikir. Apa sih salahnya? Apa sih jeleknya dzikir? Nah ini bahaya. Kalau sudah ada prinsip yang seperti ini, maka apa? Ini yang berbahaya. Karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan, apakah kalian merasa berada di atas ajaran yang lebih baik daripada ajaran Muhammad, atau sebenarnya kalian sedang membuka pintu kesesatan?
Kalimat ini nggak digubris oleh mereka. Seakan-akan berlalu begitu saja. Berlalu begitu saja, mereka tetap kita akan niatnya baik. Maka min muridin lil khair lan yusibah, sudah dibantah sebenarnya, dijawab oleh Ibnu Mas'ud. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, nggak dapat, tidak mendapatkannya. Mereka tetap bersikeras. Jadi mereka, meskipun Ibnu Mas'ud sudah menyampaikan pengingkaran nahi mungkar yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, sudah, tapi mereka tetap bersikeras. Maka perawi tabi'in yang menyaksikan bersama Ibnu Mas'ud kejadian tersebut, yang meriwayatkan hadis ini atau asar ini, menceritakan ra'aitu aksara ula, ini aku melihat mayoritas mereka yuta'inunana yauman nahrawan, yang memerangi, ikut berperang memerangi kami pada hari Nahrawan. Hari Nahrawan adalah hari Nahrawan nama tempat di mana terjadi penumpasan kaum Khawarij oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Subhanallah. Mereka mayoritas itu ada di halaqah tersebut. Jumlah mereka lumayan banyak. Dan mereka itu yang hadir di majelis zikir itu. Mereka mayoritas itu adalah yang ikut serta dalam peperangan di pihak Khawarij. Subhanallah, hari Nahrawan. Nahrawan nama tempat, terjadi pertempuran, penumpasan yang dilakukan oleh Ali dan diikuti oleh mayoritas sahabat. Mayoritas sahabat. Padahal sebelumnya perang Jamal, perang Siffin itu sudah terjadi sebelum itu. Mereka para sahabat yang ikut serta dalam perang Jamal dan perang Siffin bisa dihitung jari. Kalau seandainya apa? Dihitung, maka bisa dihitung jari. Ikut perang Jamal, perang Siffin. Tetapi pada saat penumpasan kaum Khawarij, seluruh sahabat kecuali bisa dihitung dengan jari. Kecualinya ini bisa dihitung dengan apa? Dengan jari. Karena udzur. Mereka yang nggak berangkat ketika penumpasan Khawarij di Nahrawan, di tempat Nahrawan itu mereka yang nggak udzur saja. Mereka yang punya udzur saja. Nah, ini tidak ikut perang, tidak ikut menumpas kaum Khawarij. Kenapa para sahabat mereka berbondong-bondong ikut menumpas kaum Khawarij? Karena Rasulullah sudah berpesan. Rasulullah sudah menyampaikan. Nah, ini sudah menyampaikan tentang munculnya kaum mereka ini, kelompok kaum Khawarij. Rasulullah mengatakan, seandainya aku menemui mereka, la'aktulannahum qatla. Seandainya aku temui zaman itu, nah, maksudnya kalau seandainya masih hidup Rasulullah, aku akan tumpas mereka seperti ditumpasnya kaum Ad, dalam satu riwayat kaum Samud. Maksudnya apa? Habis. Kaum Ad dan kaum Samud dihabisi oleh Allah Azza wa Jalla. Ditimpakan adab kepada mereka dan habis. Subhanallah. Ini yang terjadi. Nah, dari mana? Karena mereka tidak mengikuti langkah-langkah, tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu yang benar. Mereka talaki ilmu bukan dari sahabat. Padahal ilmu yang diwariskan Rasulullah SAW, Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, mereka yang paling faham agama ini. Tapi kaum Khawarij yang penting hafal Quran. Ngambil Al-Quran langsung mereka fahami. Mereka memakai ayat-ayat inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Subhanallah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Kenapa? Mereka salah paham, gagal paham kalau bahasa kita dengan ayat tersebut. Nah, ini ayat itu mereka fahami dan ditujukan, disasarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap Ali bin Abi Thalib termasuk ayat ini, tidak berhukum dengan hukum Allah. Ibnu Abbas yang menjelaskan kepada mereka, mendatangi mereka, menyampaikan ilmu yang benar tentang ayat ini. Hanya sepertiga yang mau kembali. Disebutkan dalam satu ayat, hanya sepertiga mereka yang kembali, 2/3-nya masih ada di tempat yang namanya Harura. Makanya mereka kelompok Khawarij disebut Haruriyin. Disebut dengan kelompok apa?
harurin. Kenapa? Karena mereka yang berkumpul di tempat yang namanya Harura menggalang kekuatan dan tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah. Makanya Ibnu Abbas ketika datang kepada mereka, tidak ada di antara kalian dari sahabat Rasulullah. Nah ini, aku membawa apa yang berasal dari sahabat Rasulullah SAW dan tidak ada di antara kalian satupun sahabat Rasulullah, untuk menyampaikan pemahaman mereka kepada kalian. Dan aku ingin mendengar apa sebenarnya yang kalian pahami. Nah ini, aku ingin tahu apa sebenarnya pemahaman kalian. Maka disampaikan. Di situ ternyata mereka memahami Al-Quran dengan cara mereka sendiri. Itu salah satu kesalahan fatal dalam menuntut ilmu. Ini bahayanya. Nah ini salah satu di antara kesalahan fatal menuntut ilmu, autodidak. Maksudnya apa? Al-Quran dicomot, dipahami sendiri, pakai akalnya, sudah langsung. Tanpa belajar dari talaki, dari yang mendapatkan ilmu langsung tafsir Al-Quran dari Rasulullah, yaitu para sahabat. Para sahabat banyak ketika itu, sangat banyak dari atau di zaman itu, di zaman Ali bin Abi Thalib. Nah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Semoga muqaddimah dari kitab ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita bisa menjadikan majelis ilmu ini sebagai majelis yang menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan kepada surga Firdaus yang paling tinggi. Kita sama-sama berdoa untuk kita ini berharap sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, apabila kalian minta surga apa? Firdaus. Karena sungguhnya itu paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya adalah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla, Arsyur Rahman. Baik, semoga kita dikumpulkan di Firdaus yang paling tinggi, bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد